Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sambil menunggu Bapak, kita mulai saja ya pemaparan mengenai keterlaksanaan proyek kepemimpinan 2 di lokasi masing-masing. Untuk yang pertama kepada Kak Ardi, Kak Ardi Wijaya Yusuf, kepada Kak Ardi silakan. Bisa diminta tolong di share screen materinya, Kak. Apa sudah muncul, Kak? Oh iya, oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang keberlanjutan proyek dari proyek kepemimpinan 2. Adapun proyek saya pada yang saya lakukan yaitu proyek pojok baca, di mana sebelumnya itu pada semester 1 sebenarnya proyeknya yaitu toga, tetapi keadaan di sekolah yang tidak memungkinkan, jadi saya ganti dengan proyek pojok baca. Sebelumnya di sini kami melakukan PPL 2 di SD 199 Bontolandra, tepatnya di Kecamatan Galesing Utara, Kabupaten Takalar. Next. Yang pertama itu manfaat proyek. Adapun bagi siswa yaitu dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca bagi siswa, meningkatkan minat baca siswa, dan memberikan dampak positif untuk melatih kosakata peserta didik. Dan manfaat proyek bagi sekolah yaitu dengan dibuatnya proyek pojok baca ini diharapkan agar semua guru bisa membuat pojok baca yang bisa menarik minat siswa untuk membaca. Next. Identitas proyek, lokasi pelaksanaannya itu di SD 199 Bontolandra, Kabupaten Takalar. Waktu pelaksanaan Maret sampai dengan April 2023. Next. Adapun deskripsi kegiatan, kegiatan pojok baca yang kami lakukan ini dilaksanakan dalam ruang lingkup Sekolah SD 199 Bontolandra. Tempat kami melaksanakan PPL 2, lebih tepatnya di dalam ruangan kelas 1.
Tahap pelaksanaan dan sasaran proyek fase 1 yaitu tahapan observasi, fase 2 yaitu persiapan alat dan bahan, fase 3 yaitu pelaksanaan proyek. Ya, observasi dalam hal ini pihak sekolah sangat setuju dan sangat mendukung kegiatan yang akan kami lakukan di dalam ruang lingkup sekolah tempat kami PPL. Dan adapun alat dan bahan yang digunakan, alatnya itu ada gergaji, parang, bor, kuas, dan palu. Dan bahannya itu sendiri bambu, cat, penjepit kertas, lakban, tali, kawat, balok, dan paku. Dan kita lanjut ke pelaksanaan proyek. Ini adalah beberapa dokumentasi pada saat kami melaksanakan proyek tersebut. Yang pertama itu menyiapkan bambu sebagai batas sudut baca yang kami gunakan, dan proses perakitan bambu menjadi pagar. Dan melakukan pembersihan dari sudut baca sebelumnya, karena sebelumnya memang sudah ada sudut baca tapi tidak memadai dan keadaannya sangat kotor dan berantakan yang membuat siswa tidak tertarik untuk membaca di sudut baca yang telah ada, dan pemasangan lakban sebagai batas pengecetan. Dan ini adalah proses dari pembuatan sudut baca kami. Kami melakukan pengecetan, pemasangan pagar, dan merapikan bukunya itu sendiri. Dan ini adalah hasil sementara. Karena proyek ini belum selesai 100%, masih ada beberapa hal yang akan kami lakukan, yaitu pengecetan tambahan pada tembok dan pagar, serta kami rencananya akan menambahkan rak buku, karena yang kami berikan sekarang itu hanya tali dan penjepit kertas. Adapun biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan proyek sampai saat ini itu adalah senilai 132.000, karena banyak bahan yang tidak kami beli, kami hanya membeli cat dan lain-lain. Dan tahap pemantauan, kita lihat di sini, walaupun pojok baca kami belum 100% selesai, tetapi sudah bisa digunakan oleh siswa, dan kita lihat antusias siswa untuk membaca di dalam pojok baca itu sangat besar sekali. Ya, dan terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Moderator yang terhormat. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Kak. Jadi itulah tadi pemaparan dari Kak Adi Wijaya Yusuf mengenai proyek kepemimpinan 2 yang telah dilaksanakan, yakni pojok baca, tapi masih sementara berlanjut. Kepada teman-teman yang ingin menanggapi, diberikan kesempatan. Saya, Kak. Wah, mantap, semangat sekali ya, Kak. Ya, silakan kepada yang pertama, Kak Musyawir. Kak, saya mungkin sedikit bertanya di sini terkait kendala yang dialami ya, Kak, dan juga saya rasa tantangan yang dihadapi dalam kegiatan proyek kali ini. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Ari Wijaya, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Musyawir. Adapun tantangan yang kami hadapi pada saat pembuatan sudut baca itu, kondisi media pada saat kami mengecat itu sebenarnya sudah tidak layak dan perlu diperbarui, tetapi sekolah belum menganggarkan. Jadi hasil dari pengecatan itu terlihat kurang rapi karena temboknya itu sudah terkelupas. Mungkin tantangan yang kami hadapi pada saat melakukan proyek itu seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya kepada Kak Awi, bagaimana Kak atas tanggapannya dari Kak Ardi tadi? Jadi bagaimana temboknya itu, Kak? Dibiarkan terkelupas atau bagaimana? Temboknya kami apalagi namanya itu?
dikerkeroi supaya terkelupas terus di chat kembali, karena kalau langsung di chat bakalan terkelupas dengan Terkelupas lagi. sendirinya. Iya. Oh, siap, Gitu. Kak. Sukses, Kak, sukses. Mudah-mudahan Terima kasih. terrealisasi proyek Kak. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih. Itu tadi tanggapan dari Kak Musyawir. Apakah teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanggapi? Ya, sepertinya sudah tidak ada yang ingin Sedikit saya menanggapi. Kayu. Oke, baik. Silakan kepada Kak Rivaldi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Wahyu. Pertanyaan kepada Karti, simpel saja. Apakah pojok baca atau proyek ini itu sudah ada sebelumnya atau belum ada, Kak? Apakah proyek ini baru dimulai oleh kelas Kardi atau memang sudah ada sebelumnya tapi tidak dimanfaatkan dengan baik? Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, baik. Terima kasih Kak Rivaldi. Kepada Kardi, silakan. Ya, terima kasih Pak Rivaldi atas pertanyaannya. Ya, pojok baca sebelumnya itu sudah ada, tetapi boleh dibilang ala kadarnya dan tidak memadai serta kotor. Jadi makanya saya perbarui agar siswa bisa lebih tertarik lagi membaca. Begitu, Kak. Sudah ada sebelumnya, tapi kurang bagus. Ya, baik. Bagaimana Kak Rivaldi? Wah, jawaban yang sungguh luar biasa ya. Jadi Kardi ini merupakan salah satu penggerak baru ya di sekolahnya, sehingga bisa menarik minat baca para peserta didik ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih. Apakah teman-teman yang lain masih ada yang ingin menanggapi dari proyek yang... Masih bisa bertanya sedikit. Siapa ini yang bicara? Saya, Kak. Oke, kepada Kak Musyawir, silakan Kak. Jadi bagaimana minat baca sesuatu itu, Kak, sebelum adanya ini pojok baca dan setelah dicanangkannya nih pojok baca, apakah ada perubahan atau bagaimana itu, Pak? 3.000 di. Oh ya, baik, terima kasih. Ya, kalau sebelumnya itu pojok bacanya sangat kotor dan berdebu, dan setelah kami membuat pojok baca yang baru itu, minat siswa seperti yang terlihat dari foto sudah sangat antusias untuk membaca. Biar dilarang ke pojok baca aja, ambil buku sendiri baru membaca di pojok baca, Kak. Seperti itu. Istilahnya minat bacaan sudah sangat meningkat. Saya rasa kami tidak rugi membuat pojok baca ini. Terima kasih, Kak. Ya, bagaimana Kak Musyawir? Iya, terima kasih banyak. Oke, 3.000 ya. Oke. Baik, terima kasih. Jadi sepertinya cukup untuk pemateri pertama, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan tanggapan serta pertanyaan terkait proyek yang telah dilaksanakan. Kemudian kita ke pemapar selanjutnya kepada Kak Nurhaya. Kepada Kak Nurhaya, disilakan. Kak Nurhaya, aduh. Kepada Kak Nurhaya Basrimin dulu Kak, karena ini proyek Kak, saya belum bisa buka. Bagaimana Kak ini dibuka Kak? Iya, bisa aja deh, biar nih. Kalau Bisa tahu
kepada Kak Nurhaya Hadumi dulu, maaf ya. Ya, kepada Kak Nurhaya Hadudi, silakan Kak. Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam hal ini kami pada perencanaan proyek kepemimpinan 1 kami menyusun tanaman obat keluarga atau toga. Dan pelaksanaannya itu dilaksanakan di UPT SDN 117 Nrekang. Lanjut, Wahyu. Tentara jika Iya. Tujuan proyek ini yaitu menata kembali lahan untuk tanaman obat keluarga yang ada di UPT SDN 117 Nrekang, kemudian menjadikan toga sebagai salah satu media pembelajaran di UPT SDN 117 Nrekang, dan yang terakhir peserta didik mampu mengetahui cara menanam toga serta mengetahui manfaat toga. Lanjut, Wahyu. Identitas proyek. Nama proyek tanaman obat keluarga, tempat pelaksanaan UPT SDN 117 Nrekang, waktu pelaksanaan Februari sampai Mei. Lanjut. Tahapan pelaksanaan proyek yang pertama pengurusan izin dan observasi, tahap kedua mempersiapkan alat dan bahan, tahap 3 melaksanakan pengerjaan proyek, tahap 4 melakukan pemantauan proyek, tahap 5 melakukan evaluasi. Tahap pertama yaitu pengurusan izin. Untuk melaksanakan proyek kepemimpinan ini, terlebih dahulu saya melakukan perizinan ke pihak sekolah. Dalam hal ini saya meminta izin kepada kepala sekolah secara lisan yang dilakukan pada bulan Februari. Lanjut. Tahap observasi, setelah melakukan perizinan ke pihak sekolah, selanjutnya saya melakukan observasi di lahan toga atau tempat nanti menanam toga, dan seperti yang teman-teman lihat, seperti ini kondisi lahan tanaman obat keluarga di UPT SDN 117 yang tidak terawat sejak COVID-19, dan kepala sekolah mengatakan bahwa akan kembali menata lahan tersebut agar lebih bermanfaat lagi. Lanjut. Tahap kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya itu ada cangkul, tajak, parang, tanah, pupuk, air, polybag, pot, daun kering, karung, dan bakal bibit toga. Selanjutnya tahap 3 melaksanakan pengerjaan proyek. Hal yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan pembibitan tanaman. Berikut ini cara pembibitan bakal toga. Yang pertama menyiapkan wadah, pot, dan polybag untuk melakukan pembibitan. Yang kedua menyiapkan media tanam. Dalam hal ini saya menggunakan campuran tanah dan pupuk kandang. Yang ketiga menyiapkan bakal bibit toga. Saya belinya itu di pasar. Yang selanjutnya itu pembibitan serai. Dalam hal ini saya melakukan dengan 2 cara. Yang pertama saya langsung menanam di pot seperti yang teman-teman lihat, dan juga saya merendam serai tersebut di dalam wadah yang berisikan air. Selanjutnya pelaksanaan atau pembibitan jahe seperti yang terlihat di gambar. Saya membeli jahe yang seperti digambar di pasar, kemudian saya memotong-motongnya dan menanamnya, tapi tidak terlalu tenggelam ke dalam tanah. Jadi masih ada di atas permukaan tanah jahe-jahenya. Kemudian saya menutupnya menggunakan daun-daun kering, dan juga setelah menutupnya daun kering, saya menutupnya lagi dengan karung. Tapi maaf, pada saat saya menutup dengan karung, saya lupa mendokumentasikannya.
Selanjutnya, lagi Wahyu. Ya, dalam tahap ini saya melakukan pemantauan proyek terhadap tanaman yang telah saya tanam mulai dari pertama kali saya menanamnya, yaitu mulai tanggal 8 April 2023 sampai saat ini. Dan penyiramannya itu saya lakukan 2 hari sekali dengan catatan jika tanahnya kering. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada gambar, gambar pertama, hari pertama saya menanam tanaman serai. Dan gambar kedua itu di hari ke-7, akar-akar di tanaman yang saya rendam air sudah mulai tumbuh. Kemudian saya memindahkannya di pot dan polybag setelah akar-akarnya tumbuh. Dan seperti gambar terakhir, kondisi saat ini tanaman serai. Selanjutnya Wahyu. Ya, di sini teman-teman melihat perkembangan tanaman jahe. Setelah hari ke-10, saya membuka karung tersebut. Boleh dilihat videonya kalau teman-teman berminat. Di situ saya membuka karungnya, juga daun-daun kering, dan hasilnya seperti gambar yang di sebelah. Dan gambar terakhir yaitu kondisi bibit jahe untuk sementara waktu. Selanjutnya, indikator keberhasilan. Proyek ini dapat dikatakan berhasil jika proyek ini terselesaikan dengan baik serta peserta didik mampu mengetahui cara penanaman tanaman obat dan juga manfaatnya. Untuk proses pembibitan tanaman obat yang saya lakukan bisa dikatakan sudah berhasil. Selanjutnya, untuk tahapan selanjutnya saya akan memindahkan bibit tanaman obat tersebut ke lahan yang ada di sekolah. Tetapi untuk sementara waktu lahan tersebut masih proses pengerjaan, masih proses pembersihan, dan ketika lahannya sudah siap, saya akan memindahkan bibit-bibit tersebut ke lahan yang ada di sekolah. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Jadi itulah tadi pemaparan mengenai proyek kepemimpinan berupa penerapan toga di sekolah. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Saya Kak. Ya, kepada Kak Lili, disilakan Kak. Baiklah, terima kasih. Saya mau bertanya sedikit kepada Kang Haya berhubung proyek kami sama. Di sini saya mau menanyakan tentang bagaimana cara, kan tadi ada indikator keberhasilannya itu siswa dapat memahami manfaat dari tanaman toga ini. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Kang Haya ini menyampaikan kepada peserta didik manfaat dari tanaman toga ini, serta kelas, kan tadi ada juga indikator yang menjadi kebersihan itu siswa dapat memahami cara penanaman toga. Pertanyaan saya, kelas apa saja yang menjadi kelas berapa yang menjadi kelas yang Kak Nurhaya tetapkan untuk menanam toga ini? Kelas apa yang kelas siapa? Kelasnya Kak Nurhaya. Bagaimana cara mengajarkan kepada peserta didik manfaat serta cara menanam toga? Ya, sama kelasnya yang menjadi kelas sasarannya. Oh ya, yang menjadi sasaran itu saya kelas tinggi, kelas 4, 5, 6.
mengapa saya mengambil kelas tinggi tersebut? Karena mereka lebih lebih kalau untuk kelas 1, 2, 3 saya rasa mereka belum mampu untuk melakukan hal tersebut. Walaupun anak-anak kelas 1, 2, dan 3 pasti sangat senang dengan hal-hal yang seperti itu, seperti kegiatan menanam tanaman toga. Tapi saya dalam hal ini lebih fokus untuk ke kelas 4, 5, dan 6. Dan bagaimana cara saya memberikan pembelajaran kepada peserta didik tersebut, nantinya saya akan melakukan secara bersama-sama kepada peserta didik cara menanam toga ketika lahan yang ada di sekolah telah selesai dibersihkan atau setelah lahannya siap untuk ditanami. Untuk saat ini lahannya masih proses pembersihan, dan kegiatannya besok itu kami tetap lanjutkan dengan bersama-sama kelas 4 dan 5, 6 untuk membersihkan lahan-lahan tersebut. Dan untuk mengajarkan bagaimana manfaat toga, saya ketika masuk ke dalam kelas untuk menggantikan guru-gurunya ketika ada keperluan di luar, saya menyelipkan tentang toga, mulai dari manfaat toga, terutama toga-toga yang ada di sekolah. Contohnya yaitu yang ada di sekolah saat ini itu ada daun tanaman tanaman iodium. Itu ada lagi tanaman jahe, dan ada beberapa lagi. Jadi begitu cara saya mengajarkan kepada anak-anak ketika saya diberikan amanah untuk menggantikan guru-gurunya di dalam kelas. Jadi saya menyelipkan materi-materi tentang toga seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana Kak Lili? Oh iya Kak, terima kasih atas jawabannya. Ya, baik, terima kasih Kak. Jadi apakah masih ada yang ingin menanggapi dari pemaparan dari Kak Nurhaya Hadu? Ya, kepada Kak Reski, silakan Kak. Terima kasih atas kesempatannya, materi yang sangat bermanfaat ya, dan bisa menambah wawasan bagi peserta didik maupun guru yang ada di sekolah. Saran saja Kak, untuk name tag-nya tanaman toga tersebut bisa dibuatkan agar ketika misalnya nanti Kak Hayadi sudah tidak ada di sekolah tersebut, kan sudah bisa ditahu, oh ini tanaman ini, nama latinnya ini, seperti yang dikatakan oleh Kak Irfan beberapa waktu yang lalu pada saat Lilis kayaknya yang presentasi waktu itu. Terima kasih. Oh iya, baiklah Kak. Terima kasih untuk sarannya yang sangat baik. Insya Allah saya akan melakukan saran yang diberikan oleh Kak Reski. Terima kasih. Sukses selalu proyeknya. Iya Kak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Sepertinya cukup ya untuk 2 penanggap untuk pemaparan Kak Nurhaya Hadu. Selanjutnya kita ke pemapar berikutnya kepada Kak Nurhaya Bastri. Pada Kakak, disilakan Kak. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi kali ini saya akan memaparkan proyek kepemimpinan 2 yang akan saya lakukan di sekolah
SDN 138 Kulinjang. Jadi sebelumnya itu kelompok saya memiliki proyek di sekolah itu ekoprint, tapi kebetulan saya mengganti proyek tersebut karena sesuai dengan kebutuhan sekolah yang saya tempati PPL sekarang. Baiklah, proyek yang akan saya jalankan itu adalah belajar Kalistung, yaitu belajar membaca, menulis, dan menghitung. Latar belakang, menurut Wulandari 2009, Kalistung merupakan tahapan dasar orang bisa mengenal huruf dan angka, menyatakan bahwa Kalistung merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap anak sejak anak sebelum masuk ke jenjang pendidikan. Dan membaca, anak bisa mengerti huruf, kata, dan kalimat. Dari menulis, anak bisa memiliki kemampuan untuk menuangkan ide dan bahasa melalui tulisan. Sedangkan dari berhitung, anak bisa memahami konsep-konsep perhitungan dari setiap objek. Hanya saja, jika ditilik lebih jauh, masih ada anak usia dasar yang belum lancar dalam hal membaca, menulis, terlebih lagi pada berhitung. Hal tersebut menjadi sebuah momok permasalahan yang muncul di sekolah dan menjadi sebuah dasar permasalahan yang harus lebih diperhatikan. Umumnya belajar Kalistung banyak disampaikan di pendidikan formal seperti sekolah. Hanya saja banyaknya pelajaran serta lamanya jam pelajaran membuat peserta didik menjadi lebih sulit menerima sebuah pembelajaran. Untuk itu kami mengadakan pembelajaran Kalistung di luar jam sekolah dengan menyajikan pembelajaran yang membuat peserta didik lebih bersemangat. Adapun tujuan proyek dan manfaat yang ingin dicapai yaitu melatih kepribadian peserta didik. Hal ini bisa dilihat ketika peserta didik berani belajar sesuatu yang baru yang menandakan peserta didik terus berkembang. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir berkat materi-materi yang diberikan saat belajar Kalistung. Ini merupakan faktor penting untuk memastikan peserta didik siap mengikuti proses pembelajaran lebih lanjut. Yang ketiga, mengasah kreativitas dan memori peserta didik agar lebih optimal. Metode Kalistung ini memang dianggap lebih efektif dibanding metode hafalan. Peserta didik pun cenderung akan lebih mudah menerima materi dan menguasai Kalistung. Tahap proyek yaitu pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap aksi atau belajar Kalistung, yang ketiga tahap evaluasi. Sasaran proyek pembelajaran Kalistung ini diadakan untuk peserta didik yang masih kurang dalam aspek membaca, menulis, dan berhitung. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang ingin menanggapi pemaparan dari Kak Nurhayah. Disilakan. Iya, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi? Ya, kepada pertama Kak Nur Hikmah dulu, karena tadi sudah open mic. Kak Hikmah, silakan Kak. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Nurhayah. Kan di sini pembahasannya mengenai Kalistung. Apakah manfaat proyek ini juga dapat pada pendidik dan sekolah? Karena saya lihat dari penjelasannya hanya pada peserta didik saja. Terima kasih. Ya, kepada pemateri disilakan Kak. Pertanyaannya apa tadi, bisa diulang, Dek? Begini Kak, kan ini Kalistung tadi sesuai penjelasan untuk peserta didik.
Terus Ya. pertanyaan saya, apakah ada manfaat juga untuk pendidik dan sekolah begitu Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau untuk manfaat yang lebih utama itu kepada peserta didik karena sesuai dengan keadaan sekolah yang saya tempati itu masih banyak siswa yang kurang dalam membaca, menulis dan berhitung sehingga susah bagi siswa untuk memahami pembelajaran. Nah, keuntungan untuk untuk guru itu adalah ketika dia mengajar akan lebih mudah lagi guru bisa menjelaskan kepada siswa tentang pembelajaran karena siswa yang diajar sudah paham dalam membaca, menulis dan berhitung. Jadi pembelajaran itu tidak tertinggal karena yang saya perhatikan di kondisi sekolah saya itu terutama ini di kelas tinggi masih ada yang belum bisa membaca dan menulis sehingga pada saat teman-temannya yang lain sudah selesai mengerjakan tugas masih ada beberapa yang belum selesai karena terlambat dalam membaca maupun menulis dan berhitung. Jadi keuntungannya itu kepada guru itu ya lebih mengefisienkan pembelajaran. Begitu deh. Kembalikan ke moderator. Ya, baik Kak. Kepada Kak Hikmah bagaimana Kak? Baik, terima kasih untuk penjelasannya Kak Nurhaya. Jadi manfaatnya itu untuk guru dapat mempermudah guru ketika melakukan pembelajaran pada siswa yang kurang membaca, begitu ya Kak? Iya, kurang dalam membaca, menulis dan berhitung. Oke Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ayu Lestari. Kepada Ayu Lestari, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi proyek kepemimpinan yang Kak Nurhaya ini pilih adalah Calistung. Target saya ingin bertanya, sebenarnya sasaran dari proyek ini apakah kelas awal atau kelas tinggi? Kemudian tadi pelaksanaan proyeknya itu dilakukan di luar jam mata pelajaran. Kalau misalnya untuk kelas awal kan biasanya itu jam pulang itu lebih awal daripada kelas tinggi. Kemudian kalau misalnya sasarannya itu kelas awal, kelas tinggi, otomatis waktu pelaksanaan proyeknya itu berbeda-beda. Kemudian bagaimana cara kakak untuk berkomunikasi dengan orang tua? Karena kan ini jam pelaksanaannya itu di luar dari mata pelajaran. Jadi bisa saja dilakukan pada pulang sekolah Kak atau pada libur hari Minggu begitu Kak. Iya. Kembalikan. Baiklah, jadi sasarannya itu adalah mulai dari kelas rendah dan kelas tinggi bagi yang memang belum mampu dalam membaca, menulis dan menghitung. Adapun sesi waktunya itu saya lakukan di luar dari jam sekolah. Jadi dalam seminggu itu saya bagi dua kelompok. Ada kelompok untuk kelas rendah dan ada untuk kelompok kelas tinggi. Nah, jadi saya lakukan itu di jam pulang sekolah sekitar pukul 2 siang dan saya adakan di sekolah tersebut juga. Nah, untuk berkoordinasi kepada kedua orang tua, yang pertama itu saya lakukan koordinasi terlebih dahulu kepada wali kelas masing-masing peserta didik yang akan ikut bimbingan belajar Calistung melalui dari wali kelasnya. Nanti wali kelas bisa menjembatani saya untuk bisa berhubungan kepada kepada orang tua peserta didik, menyampaikan hal tersebut agar orang tua juga bisa mendukung proyek yang saya jalani untuk peserta didik juga, begitu deh. Kalau untuk komunikasi sama orang tuanya, alhamdulillah orang tuanya mau semua karena memang mau semua kalau pintar anaknya membaca, menulis dan menghitung. Jadi tidak kalau masalah waktu. Kembalikan ke moderator. Ya, baik. Kepada
Ayu Lestari, bagaimana Ayu? Baik, terima kasih. Kembali dulu Kak, calistung berarti membaca, menulis, dan berhitung. Kalau Iya. misalnya waktu pelaksanaannya itu, bagaimana Kak? Apakah dikelompokkan untuk siswa yang tidak mampu menulis, tidak mampu membaca, dan tidak mampu berhitung? Seperti itu Kak. Iya, terima kasih. Sebelumnya kan sebelum mulai proyek kan ada yang namanya observasi. Jadi sebelum itu saya mengobservasi sekian berapa siswa yang belum mampu membaca, sekian berapa siswa yang belum mampu menulis dan berhitung. Nah, dari situ hasil observasi saya bisa kelompokkan, misalnya dalam satu kelas ada 3 orang yang tidak mampu membaca atau salah satunya, nanti dibuatkan kelompok yang dengan kelas lain yang memang belum mampu dalam membaca atau menulis dan berhitung, begitu. Kembali ke moderator. Ya, baik. Kepada Ayu Lestari, bagaimana Ayu? Baik, terima kasih atas jawabannya Kak, saya paham. Oke, Semoga berhasil. Amin. Karena melihat waktu dan juga ternyata masih ada yang ingin menanggapi, kepada Kak Windy, disilakan Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk Kak Nurhaya, mau jika bertanya, tadi mengenai waktu, tidak apa-apa Ji orang tuanya, oke, orang tua tidak apa-apa. Tapi di sini bagaimana dengan kondisinya itu anak Kak? Kan biasanya kalau misalnya sedangkannya belajar cuman berapa jam di kelas, pusing nih, kayak ndak tahan nih untuk mau pulang, mau istirahat. Kalau disambung lagi untuk belajar sesuai dengan projekta, tidak juga kasihan itu maksudnya kondisinya anak-anak itu kondisinya. Oke, nanti aja. Baik Kak, saya langsung jawab saja deh. Jadi sebelumnya ini saya kan awalnya pernah punya bimbel sebelum maksudnya vakum untuk beberapa bulan ini. Nah, saya belajar dari bimbel saya terlebih dahulu. Jadi untuk tidak membuat anak-anak kan ada waktunya istirahat dulu sekitar, kan pulang sekolah kalau kelas rendah pulangnya jam 10, jam 11. Kalau kelas tinggi jam 12. Jadi ada waktunya istirahat 2 jam di rumah untuk kembali bimbingan di sekolah. Nah, saya untuk tidak membuat anak jenuh itu, kalau bimbingan nanti kan insya Allah besok proyeknya baru mulai berjalan, karena bulan lalu harusnya berjalan, tapi kebetulan di Enrekang itu libur full 1 bulan. Jadi rencana saya akan besok Jumat, habis sholat Jumat. Jadi cara mengatasi supaya tidak jenuh anak-anak, saya kasih waktu, maksudnya untuk belajar itu tidak maksudnya tidak sampai sore, maksudnya mungkin satu kelompok itu 1,5 jam supaya membatasi kejenuhan anak-anak belajar, karena kan baru pulang sekolah, ditambah lagi belajar di rumah, dan dilakukan juga tidak tiap hari, 1 kali seminggu Ji. Begitu deh. Terima kasih. Ya, bagaimana Kak? Kak Windy, bagaimana? Oh iya. Satu harinya itu Kak, maksudnya kita langsung gabung itu, yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, sama atau bagaimana? Maksudnya begini, dilakukan untuk kelas rendah dan kelas tinggi, terus dikelompokkan, dibagi dalam maksudnya kan 1 kali dalam seminggu kelas rendah, 1 kali seminggu untuk kelas
tinggi. Jadi kalau saya nanti jalankan proyeknya itu 2 kali dalam seminggu kalau saya kan, tapi kan ceritanya peserta didik jadi 1 kali di dalam 1 minggu, dan untuk pembagiannya itu sesuai dengan tidak kemampuan anak-anak dibagi dalam kelompok. Jadi misalnya hari Jumat kan insya Allah saya baru mulai besok, jadi saya ambil mulai kelas rendah besok begitu deh. Nanti minggu selanjutnya baru saya ambil 2 kali dalam seminggu untuk kelas rendah dan kelas tinggi begitu. Diambil di hari Jumat dan Sabtu. Oh iya. Oke, paham Kak. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Ya baik, terima kasih. Sepertinya ini yang terakhir ya kepada Nur Awalia, disilakan. Banyak-banyak ini bertanya. Lanjut ya. Halo, Nur Awalia. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai proyek yang dibuat oleh Kak Nurhaya Basri, yaitu terkait dengan kalistung di sekolah. Yang ingin saya tanyakan itu Kak, apa yang menjadi kesan mengenai proyeknya Kakak? Jangan sampai setelah PPL proyeknya Kakak itu sudah tidak berjalan lagi di sekolah. Mungkin itu saja Kak. Saya kembalikan ke moderator. Kalau baiklah, terima kasih. Jadi sebelumnya saya sudah komunikasi dengan guru wali masing-masing. Jadi kalau selesai misalnya saya PPL kan masih ada bisa wali kelas yang lanjut, karena bagaimanapun kan wali kelas juga punya peran penting dalam pembelajaran peserta didik, terlebih dalam menulis, menghitung, dan membaca. Jadi apa ya, kesannya itu semoga sebelum saya selesai PPL itu sudah ada perkembangan dari peserta didik dan bisa dilanjutkan oleh wali kelas masing-masing. Baik Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, sepertinya banyak yang ingin menanggapi dari pemaparan kali ini. Kita terbatas oleh waktu, semoga di lain kesempatan kita masih bisa mendiskusikannya. Baik, kita ke pemapar berikutnya, kepada Kak Mutmainah Kulkulub, disilakan Kak. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek kepemimpinan 2, di mana proyek kepemimpinan 2 ini merupakan lanjutan dari proyek kepemimpinan 1, yaitu pojok literasi. Next. Ya, adapun identitas proyek yang pertama, nama proyek pojok literasi, tempat pelaksanaan proyek yaitu SD Impres Pabangiang, kemudian waktu pelaksanaan proyek mulai dari bulan Februari sampai Mei. Ya, adapun tujuan dari proyek yang dilaksanakan, yang pertama memberikan sarana bagi siswa untuk mengakses bacaan dari berbagai genre pada buku yang tersedia di kelas. Kemudian memberikan ruang yang nyaman bagi siswa untuk membaca selain perpustakaan. Selanjutnya, yang ketiga, menumbuhkan minat membaca siswa. Kemudian, adapun manfaat dari proyek ini, yang pertama, dengan pojok literasi diharapkan dapat membantu siswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan baru dengan membaca buku yang tersedia di pojok literasi. Kedua, dengan pojok literasi ini diharapkan menjadi salah satu fasilitas dalam menunjang minat baca siswa. Dan manfaat yang ketiga, membentuk karakter siswa yang gemar dalam membaca. Selanjutnya, ya, adapun tahapan dari proyek ini, tahap pertama yaitu pengurusan izin dan observasi. Tahap kedua,
mempersiapkan alat dan bahan. Tahap ketiga, melaksanakan pengerjaan proyek. Tahap keempat, melakukan pemantauan. Dan tahap terakhir atau tahap 5, melakukan evaluasi. Adapun selanjutnya pada tahap pertama, yaitu, ya di bawah Wahyu. Ya, pada tahap pertama, pengurusan izin dan observasi. Pengurusan izin dilaksanakan pada 27 Februari 2023. Pengurusan izin pertama secara lisan oleh kepala sekolah dan guru pamong. Setelah pengurusan izin selesai, maka melakukan observasi. Pada kelas yang saya observasi itu sudah terdapat pojok literasi atau pojok baca, tetapi tidak dimanfaatkan sebagaimana dengan fungsinya. Next. Ya. Kemudian memasuki tahap kedua, di mana menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya gunakan seperti cat, paku, pensil, spidol, balok, bambu, karpet, kertas HPS, kertas karton, double tip. Sedangkan alatnya parang, gergaji, gunting, palu, dan kuas. Biaya untuk mempersiapkan alat dan bahan ini kisaran 150.000. Dan selanjutnya pada tahap ketiga, yaitu melaksanakan pengerjaan proyek, di mana pertama-tama saya merapikan buku bacaan yang berhamburan dan memanfaatkan rak yang tidak digunakan sebelumnya menjadi rak buku bacaan, karena pojok baca ini sebelumnya sudah ada bukunya tetapi terhambur dan tidak rapi. Ya, selanjutnya masih tahap 3, yaitu setelah membenahi buku bacaan, saya memberikan hiasan-hiasan pada pojok literasi agar terlihat lebih menarik. Selanjutnya, ya masih pada tahap ketiga, setelah memberikan hiasan, saya juga membuat pagar agar pada pojok literasi ini nuansa taman lebih terasa. Ya, masih pada tahap ketiga, ini adalah gambaran progres pengerjaan proyek dari sebelum dan sesudah dibenahi. Selanjutnya, memasuki tahap keempat, yaitu tahap pemantauan. Pada tahap pemantauan, proyek dilaksanakan selama 3 pekan. Pada tahap ini, siswa dibiasakan membaca buku minimal 1 buku di setiap pekannya agar dengan mengisi jurnal bacaan yang telah disediakan. Selanjutnya, adapun indikator keberhasilan dari proyek ini, indikator keberhasilan dari proyek yang dilaksanakan dapat dilihat dari banyaknya jumlah buku yang dibaca siswa, pengetahuan baru yang diperoleh setelah membaca, dan tingkat kepuasan atau perasaan siswa setelah membaca. Ya, ini adalah contoh jurnal bacaan yang dibagikan kepada peserta didik yang terdapat nama, kelas, judul buku, halaman yang dibaca, pengetahuan baru yang diperoleh, serta perasaan peserta didik setelah membaca. Ya, adapun dokumentasi pembiasaan membaca pada peserta didik. Ini adalah dokumentasi. Saat ini saya sudah berada pada tahap keempat, di mana saya telah melaksanakan 2 pekan pembiasaan membaca di kelas. Ya, selanjutnya ini adalah jurnal bacaan yang telah diisi oleh peserta didik. Ya, demikianlah presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Kak. Jadi itulah tadi pemapar telah memaparkan mengenai keterlaksanaan proyek kepemimpinan di lokasi yang dipilih. Pada teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi? Ya, kalau begitu saya sendiri Kak, saya ingin bertanya Kak, kalau ini kan tadi sudah dipaparkan yang terakhir itu refleksi ya, semacam refleksi untuk peserta didik. Nah, Kakak melakukan pembiasaan pojok literasi ini setiap hari, jadi atau setiap kapan Kak? Ada waktu khusus?
Iya, pembiasaan membaca ini saya laksanakan dalam seminggu 2 kali karena ada kegiatan sebelum membaca di mana peserta didik itu mengadakan tadarus. Jadi di hari Senin, Selasa, serta Jumat, Sabtu itu tadarus, kemudian Rabu, Kamis itu membaca sebelum pembelajaran. Baik, terima Ya. kasih Kak. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau memberi pertanyaan atau sekedar saran? Ya, kepada Muhammad Ilham Sijaya, silakan. Ya, kepada Muhammad Ilham Sijaya, silakan. Sepertinya jaringannya sedang terganggu. Ya, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ya, sepertinya cukup. Dan saya juga telah bergabung bersama kita, Pak Bakti. Jadi tadi Pak sudah ada 4 pemapar yang telah memaparkan proyek kepemimpinannya, Pak. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Nanti Wahyu tolong ini di screenshot ya. Nanti sebagai bukti saya mengajar. Karena saya masuk pakai HP karena lab komputer yang satunya saya pakai untuk mengajar. Jadi tadi sudah disampaikan terkait dengan progresnya teman-teman. Semakin ke sini progresnya teman-teman sudah semakin baik dan saya harapkan untuk presenter selanjutnya saya harapkan kalau memang kegiatan itu sudah terlaksana, saya bisa minta dibuatkan potongan video. Terserah, enggak usah panjang-panjang, mungkin 2-3 menit saja terkait aktivitas kegiatan atau bentuk pelaksanaannya, enggak harus semua direkam, enggak. Mungkin potongan-potongan kegiatan saja dalam bentuk video, bukan bentuk foto yang ditempel loh ya. Tapi memang videonya yang bergerak. Nanti kalian disuruh buat video, nanti gambar yang kalian foto-foto ditempel enggak. Jadi saya minta ada bukti video barang 2-3 menit, ya maksimal 4 menit lah. Sebagai bukti yang nanti ketika presentasi ditampilkan sebentar. Bahwa ini sudah terlaksana dan ini loh bentuk rekaman dan bentuk dokumentasinya. Jadi seperti itu. Dan untuk teman-teman yang memang sudah selesai atau pelaksanaannya sudah dirasa tuntas, silakan dilakukan refleksi untuk menilai sejauh mana kebermanfaatan dan keberlanjutan dari program tersebut. Supaya nantinya tidak sekedar ketika teman-teman keluar dari sekolah tersebut, keluar pula atau selesai pula programnya. Namun yang diharapkan di sini adalah kemungkinan untuk keberlanjutannya. Jadi kalau yang pelatihan menggunakan media pembelajaran, harapannya saya untuk keberlanjutannya silakan buatkan panduan guru-guru untuk mengembangkan media tersebut. Jadi ketika mereka ingin membuat ulang, itu ada buku panduan yang bisa dijadikan rujukan oleh para Bapak Ibu guru dalam
mengembangkan media tersebut. Jadi bukan berarti ketika kalian tinggalkan sekolah seolah-olah semuanya tinggal kenangan gitu loh. Jadi ada kenang-kenangan yang berupa ilmu bermanfaat, yaitu panduan tadi bagi yang memang di sekolah tersebut mengadakan pelatihan. Namun yang bagi yang meninggalkan sesuatu yang dalam bentuk fisik, contoh toga dan lain sebagainya, tinggalkan juga buku cara merawatnya. Jadi karakteristik tanaman itu kan berbeda-beda. Tidak semua tanaman itu ketika disiram tiap hari itu hidup. Ada karakteristik tanaman yang tidak perlu disiram tiap hari malahan. Malah kalau sering-sering disiram mati. Nah, itu juga harus dibuatkan. Jadi supaya nantinya guru-guru itu bisa melanjutkan program dari teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar berhenti ketika teman-teman sudah selesai melaksanakan mata kuliah proyek kepemimpinan di sekolah. Jadi itu. Dan itu saya harapkan bisa dikomunikasikan dengan baik dengan sekolah. Ya, untuk keberlanjutan itu harus dipantau. Supaya memang benar-benar program tersebut itu bisa berlanjut dan bisa terlaksana tanpa adanya teman-teman di sana. Bukan berarti sekolah sudah tidak membutuhkan Anda, tapi itulah bentuk keberlanjutan terhadap proyek Anda. Jadi ketika Anda tidak ada, proyek itu tetap bisa berlanjut. Dan kalaupun proyek itu sudah selesai, proyek yang sudah Anda buat itu bisa dirawat. Ya, kadang yang sulit itu kan merawat, bukan membuatnya. Kayak toga membuatnya mungkin sudah mudah, tapi kesulitan berikutnya adalah merawat tanaman itu. Ya, jadi itu sedikit tambahan dari saya. Dan untuk minggu depan siapa yang tampil, Wahyu? Apakah sudah ada list? Belum, Pak. Ini sekarang yang sudah tampil siapa saja, Wahyu? Mohon maaf Pak, sudah saya kirimkan melalui CP Pak. Sudah ada 16 orang Pak. Jadi masih bisa berapa orang? 14 orang? Masih ada 16 orang lagi Pak. Oh ya sudah. Ini silakan Anda list, buatkan baru lagi Wahyu. Jadi lanjutkan saja untuk Kamis minggu depan. Anda yang tentukan 4 orang lagi. 4 orang berikutnya untuk kalau bisa bagi saja sampai pertemuannya selesai, Wahyu. Baik Pak, berarti sampai ini ya Pak, pertengahan Juni. Ya, 4-4 toh. Ya, buat Pak. 4-4-4. Nah, iya Pak. Baik Pak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait proyek teman-teman? Kalau tidak ada, karena ini momennya masih momen Lebaran, jadi saya mohon maaf lahir batin kalaupun ada salah kata, sikap dari saya yang kurang berkenan kepada teman-teman, khususnya di kelas berapa ya, Wahyu? Kelas C kayaknya. C Pak, dan 03, lebih tepat 03. Kelas 03. Semoga di hari yang fitri ini teman-teman bisa memiliki semangat untuk terus melanjutkan program ini sampai selesai. Dikarenakan kemarin sudah libur terlalu panjang, terkadang untuk memulainya lagi itu agak sulit, gitu loh. Jadi itu, ya Pak Jusman. Jadi semangatnya harus tetap, bukan berarti kemarin karena libur panjang jadi tidak
bersemangat lagi. Namun saya harapkan libur Idul Fitri kemarin menjadi penyemangat tersendiri di awal bulan Syawal. Dan untuk minggu depan saya minta, ini karena kebetulan jadwalnya bentrok, Wahyu. Jadi kalau bisa itu ini kemarin kan saya majukan jam 4 atau setengah 4, Wahyu. Wahyu. Ya Pak. Kalau Sebenarnya seumpama dimajukan, bisa enggak? kalau teman-teman yang lain Pak, kami diskusikan Pak, karena kan kami sampai jam 2 Pak di sekolah. Oh ya. Jadwal juga jam 2 sudah mulai kuliah, tapi tergantung dari teman-teman dan dosennya Pak. Oh jam 2 ada kuliah kah? Jam 2 maksudnya jadwal perkuliahan Pak. Oh begitu, oke. Jadi nanti tolong didiskusikan ya. Karena ini kan ada program praktisi mengajar. Jadi kebetulan kelas saya juga ada praktisinya dan waktunya di jam ini. Jadi nanti disesuaikan. Kalau saran dari Bapak, kita mulai dari jam berapa Pak, biar kami... Kalau bisa dimajukan sebenarnya ya, kalau bisa dimajukan, itu mau di jam 2 juga enggak apa-apa. Yang jelas tidak semakin sore, karena yang di sini baru mulai jam 4 juga. Bisa kira-kira? Baik Pak, nanti kami konfirmasi ke Bapak setelah berunding Pak. Oke. Mungkin itu ya, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada pertanyaan? Kayaknya tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Saya minta nanti Wahyu kirimkan screenshot-nya supaya bisa saya jadikan bukti kehadiran. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Untuk minggu depan, untuk yang tampil saya minta ada potongan videonya. Dan teman-teman untuk memberikan saran, dan bagi yang sudah, bukan berarti teman-teman hanya menunggu, tapi saya minta teman-teman untuk mengembangkan buku panduan terkait dengan pelaksanaan proyek ini atau keberlanjutan dari proyek ini, supaya tidak sekedar ketika teman-teman selesai, proyeknya juga selesai, tapi ada sustainable-nya dari proyek ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu ya.